C33 Maaf Mas. Mama, lirih Satria, yang berjalan ke arah pintu yang terbuka, begitu juga dengan Adi. Tuan, kami akan membawa pasien ke ruangan inap, untuk saat ini pasien masih dalam keadaan pengaruh obat bius. Sus, bagaimana dengan pendonornya? Tanya Satria. Pendonor tadi mengalami syok pada jantungnya, sehingga denyut nadi melemah, dan sepertinya dokter sedang menangani pasien tersebut. Sat, kamu bisa menunggu Bella di sini, biarkan mamamu aku yang akan melihatnya. Baik Pak, dalam hal ini, Satria hanya bersikap seperti orang yang peduli terhadap orang lain, bagaimanapun, Bella sudah melakukan hal besar untuk keluarga Purna. Sembari menunggu Bella, Satria pun mencoba menghubungi nomor Azizah, dan masih saja nomor itu tidak aktif, semakin membuat Satria cemas dan panik seketika. Sayang, di mana kamu? Gumam Satria menatap layar ponselnya. Ceklek, pintu ruangan itu terbuka, Satria segera menoleh dan melihat ke arah Bella yang terbaring lemah di atas ranjang pasien. Dok, mau di mana kemana pasien ini? Aku akan membawanya ke ruangan inap. Baiklah dok, silahkan. Dokter tersebut segera mendorong Bella ke ruangan inap, Satria terus saja memperhatikan wanita itu. Bukankah, denyut nadi pasien melemah, dan syok jantung, tapi ia terlihat baik-baik saja batin Satria. Pasti ada yang tidak beres. Lanjut Satria, berjalan ke arah pintu ruang operasi, tangan Satria bergerak untuk memutar handle pintu ruangan operasi. Tuan muda, seru dokter yang tadi menangani Bella, dan Astuti. Iya dok, Satria segera menoleh. Nona Bella meminta saya untuk memanggil Anda. Saya akan menemuinya. Satria langsung pergi untuk melihat Bella. Bukankah seharusnya dia masih belum siuman? Meskipun ragu, Satria tetap pergi untuk menemui Bella di dalam ruangannya. Dokter yang tadi memergoki Satria, segera masuk ke dalam ruangan operasi, dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam. Maafkan aku terpaksa melakukan ini, karena kamu sendiri tidak mau menerima uang 1% dari mereka yang kaya itu, terpaksa aku melakukan pekerjaan ini. Gumam dokter tersebut, berdiri di tepi hospital bed milik wanita yang mendonorkan ginjalnya untuk Astuti. Dokter tersebut kembali melihat data pasien, atas nama Azizah. Ternyata Azizah pergi ke rumah sakit 1 hari lebih awal untuk melakukan pemeriksaan, dan ia juga dirawat begitu baik di sini 1 hari sebelum operasi. Azizah terpaksa membohongi Satria, karena ia tidak ingin Satria mengetahuinya. Azizah tidak ingin disalahpahami oleh Satria, dia melakukan itu semua atas keinginannya dan itu tulus berbuat begitu. Setelah menutupi seluruh tubuh Azizah, dokter tersebut segera membawa keluar Azizah dari ruangan operasi. Dokter itu mendorong ranjang Azizah menuju lantai 2, di mana kamar mayat berada dan di lantai 2 juga khusus untuk pasien yang jarang dijenguk oleh keluarga mereka. Dokter Anwar, panggil Dokter Mela, yang melihat pria itu mendorong ranjang pasien. Biasanya itu dilakukan oleh perawat, jangan dokter tersebut berdegup kencang, apalagi seorang Mela yang memanggilnya, wanita itu pasti akan bertanya panjang lebar. Dok, kenapa Anda melakukan ini sendiri? Biarkan saya saja yang membantu Anda. Tidak perlu Bu, Anda bisa melakukan pekerjaan lain, ini mayat yang baru meninggal tadi saya hanya mengantarnya ke kamar mayat. Kalau begitu saya permisi dulu. Mela segera pergi dan turun ke lantai 1. Dokter Anwar menghela nafasnya berkali-kali, ia sangat takut jika perbuatannya diketahui oleh orang lain. Setelah mengantar Azizah ke kamar pasien asing, Dokter Anwar langsung keluar dari ruangan itu, dan kembali turun dari lantai 2. Di dalam ruangan Bella, Satria terus saja memperhatikan wanita itu. Satria belum percaya sepenuhnya atas apa yang dilakukan wanita itu. Aku mau ke kamar mandi. Kata dokter kamu belum bisa turun dari ranjang. Tapi kamu bisa membantuku bukan? Ceklek. Sandrina datang dan langsung menghampiri Bella. Sandrina sudah di sini, aku akan pergi untuk melihat Mama.
Satria segera pergi. Satria, teriak Bella dengan keras. Sandrina langsung memelototinya, agar jangan berteriak, karena orang pasien tidak pernah berteriak. Satria sudah pergi, namun, Bella masih kesal. Sepertinya Kak Satria tidak peduli dengan apa yang kakak lakukan, sia-sia saja kakak melakukan itu semua. Memangnya apa yang kakak lakukan? Bella kembali bertanya. Bukankah kakak mendonorkan ginjal kakak untuk Tante Astuti? Bella tersenyum mendengar ucapan Sandrina. Atau jangan-jangan kakak tidak melakukan itu? Ha, 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 Sandrina segera menutup mulut Bella yang tertawa begitu keras. Kenapa kakak tertawa? Nanti yang lain bisa mendengarnya. Kamu pikir aku bodoh? Aku tidak bisa mendonor ginjal untuk Tante Astuti, karena aku sedang mengandung. Mengandung, ulang Sandrina. Kecilkan suaramu, aku memang sedang mengandung dan ini bukan anak Satria. Aku akan menggugurkannya, aku sudah melakukan pemeriksaan di rumah sakit lain. Kenapa kakak bisa kecolongan seperti ini? Tanya Sandrina yang memang sudah tahu, jika sang kakak adalah wanita simpan pria luar negeri, pria itu yang selama ini membiayai Bella dan adiknya. Aku juga tidak tahu, tapi tenang saja, pria itu sudah mengirim aku uang, dan aku akan segera melakukan aborsi. Lakukan, jangan sampai rahasia ini diketahui keluarga Purna Kak, atau enggak rencana kakak akan gagal. Brak, siapa itu? Tanya Sandrina saat mendengar suara gaduh di luar ruangan Bella. Ceklek, di saat Sandrina pergi untuk melihat tidak ada seorang pun yang berada di luar ruangan itu. Siapa? Tanya Bella, saat sang adik sudah kembali ke dalam. Tidak ada orang, mungkin kucing yang mengorek tempat sampah. Seseorang bersembunyi di balik dinding, takut dua bersaudara itu akan mengetahui keberadaannya. Sejahat itu mereka kepada keluarga Purna, dan mereka terlalu licik, jika bukan Bella, siapa pasien yang mendonorkan ginjalnya untuk Bu Astuti, gumam Mela. Mela menyimpan rekaman suara Bella dan Sandrina, ia akan menjadikan itu alat bukti, di saat ia sudah mendapatkan bukti lain. Mela teringat kalau Satria meminta dirinya untuk mencari data pasien, Mela bergegas menuju ruangan tata usaha rumah sakit. Sampai di ruangan tata usaha, Mela tidak dapat melakukan apapun, karena semua staf rumah sakit ada di sana, dan Dr. Anwar adalah seniornya, termasuk orang berpengaruh di rumah sakit tersebut. Dok, apa yang Anda lakukan di sini? Tanya seseorang mengejutkan Mela, wanita itu menoleh dan melihat Adi. Pak Adi, Anda di sini? Saya sedang mengambil beberapa data pasien yang sedang saya tangani. Sepertinya saya akan melihatnya nanti. Ungkap Mela. Di mana Dokter Anwar ada yang ingin saya bahas? Dokter Anwar ada di ruangan pasien, sedang pemeriksaan lanjut. Terima kasih Dokter Mela, Adi pun segera pergi, melihat tidak ada kesempatan untuknya melakukan apa yang seharusnya dilakukan Mela. Akhirnya wanita itu pergi meninggalkan tempat itu. Di saat Satria keluar dari ruangan Astuti ia melihat Mela, dan langsung menghampirinya. Tante Mela, teriak Satria dengan keras, wanita itu segera menoleh, dengan raut wajah yang panik, tentu saja Mela ingin menceritakan semuanya kepada Satria. Tante, bagaimana? Dok, mana laporan pasien forensik yang tadi pagi? Seseorang mengejutkan Mela. Ada di ruangan tata usaha sus, ambil saja di sana. Baik dok, suster itu pun pergi meninggalkan Satria dan Mela. Tadi tante ingin berbicara sesuatu kepadaku. Tanya Satria. Iya benar, tapi jangan di sini deh, karena ini kita masih di rumah sakit. Nanti malam jika ada waktu datanglah dan bertemu dengan tante. Ada yang ingin tante kasih tahu sama kamu, tapi ingat jangan sampai Dokter Anwar tahu. Baik Tan, aku mengerti. Mela langsung pergi meninggalkan Satria di depan ruangan Astuti. Panggilan Satria bergetar lagi, Bella terus menghubunginya tidak membiarkan Satria jauh-jauh dari dirinya. Ceklek, apa yang terjadi? Tanya Satria saat sudah tiba di dalam ruangan itu, dan terlihat di sana masih ada Sandrina. Kak, tolong jaga Kak Bella, aku harus kembali ke rumah.
pastikan dia baik-baik saja. Sepertinya, ia merasakan kesakitan setelah di bagian operasi. Tolong jaga dia, dan rawat kakakku sampai sembuh. Ujar Sandrina. Satria menatap dingin ke arah wanita itu, ia tidak menanggapi ucapan Sandrina. Sandrina langsung berpamitan dan pergi meninggalkan ruangan Bella, sembari memberi kode kalau rencana mereka bakal berhasil. Blam. Setelah pintu ruangan itu tertutup, Satria duduk di samping ranjang Bella. Sat, jangan tinggalin aku merasa sakit, bahkan aku tidak dapat menahannya. Ungkap Bella. Kalau kamu sakit, aku bisa meminta dokter untuk melakukan pemeriksaan, dan suster akan membantu merawatmu. Bella, aku sibuk, aku punya kerjaan yang harus aku urus, aku tidak dapat menemanimu di sini. Pungkas Satria. Bella menanggapi pernyataan Satria dengan raut wajah yang sedih. Kamu pasti tidak ingin melihatku, kan? Tidak apa-apa, kamu boleh pergi. Apalagi sekarang aku hanya wanita cacat yang mungkin tidak berarti untukmu, ujar Bella, agar Satria bersimpati kepadanya, dan benar saja, Satria bersimpati kepada wanita itu, karena telah menolong ibunya. Baiklah, malam ini aku akan merawatmu, karena besok pagi aku akan ke kantor. Tukas Satria. Terima kasih Sat, tapi di mana istrimu? Bukankah seharusnya dia di sini? Melihat mertuanya yang sedang sakit. Azizah pulang ke desa ibunya sakit. Kok pulang seharusnya dia kan merawat Tante Astuti yang sedang sakit. Dasar menantu enggak tahu diri bukannya melihat mertua sakit malah pulang. Pantesan Tante enggak pernah sayang sama dia. Apa yang kamu katakan? Kamu tidak perlu ikut campur dalam urusan rumah tanggaku. Kamu hanya perlu istirahat dan pulihkan kesehatanmu. Iya, aku tahu. Satria memikirkan ucapan Bella yang barusan, ia terus mengingat Azizah apalagi sampai saat ini Azizah belum bisa dihubungi. Asteris. Di dalam ruangan pasien terasing yang ada di lantai 2, Dr. Anwar datang untuk memeriksa keadaan Azizah setelah menjalani operasi. Ceklek, Azizah, bagaimana perasaanmu? Tanya Anwar, wanita itu hanya tersenyum yang tersirat dari netranya. Saya baik dok, berapa lama saya akan dirawat di sini dok? Sekitar 1 minggu. Apa tidak bisa 5 hari dok? Saya ingin segera pulang, berikan obat yang terbaik untuk saya dok agar saya bisa segera membaik. Tentu saya akan membicarakan ini dengan dokter yang lain, kamu akan mendapatkan perawatan yang baik. Terima kasih dok, setelah melakukan pemeriksaan, suster yang bekerja sama dengan Anwar masuk ke dalam ruangan Azizah. Azizah, ini suster Ani, dia yang akan merawat kamu sampai sembuh di sini. Saya tinggal dulu ya, masih banyak pasien lain yang harus saya periksa. Baik dok, Anwar keluar dari ruangan tersebut, kini hanya ada suster dan Azizah di dalam ruangan asing itu. Nona Azizah mau makan sesuatu? Tanya suster. Sus, di mana ponsel saya? Barang-barang Anda ada di ruangan ini. Berikan ponsel kepada saya ingin menghubungi suami saya. Tunggu sebentar saya ambilkan, suster itu segera membuka lemari kecil yang tak jauh dari ranjang Azizah. Setelah mendapatkan ponsel di tangannya, Azizah segera menekan nomor Satria, dan panggilan tidak terjawab. Berulang kali Azizah memanggil Satria, tetap tidak terhubung. Sus, saya ingin makan. Tunggu di sini, saya akan kembali dengan membawa makanan Anda. Terima kasih sus. Setelah suster itu pergi, Azizah meratapi ponselnya, lalu ia melihat profil suaminya, memang tampan, dan sangat tampan, itu membuat Azizah tersenyum. Der. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam, sayang. Sayang, kenapa nomormu tidak aktif? Aku sudah menelpon kamu seharian, tapi baru mendapatkan kabarmu sekarang. Aku baru pulang bawa ibu berobat mas. Aku tidak tahu kalau ponselku mati. Air mata Azizah menetes karena mengingat jika dia sudah membohongi Satria. Sayang, kamu nangis. Kenapa suaramu begitu? Terdengar suara Satria yang cemas. Enggak, aku kelilipan. Tanpa sengaja mataku masuk debu, bohong Azizah. Sayang, ayo VC,
Aku merindukan kamu. Aku mau tidur mas. Besok pagi kita VC ya mas. Aku lagi temani ibu tidur. Tidak enak mengganggu ibu yang sedang sakit. Oh ya mas. Semoga Mama Astuti cepat sembuh ya mas. Titip salamku mas untuk Mama. Azizah meremas selimut yang menutupi tubuhnya. Semakin ia banyak bicara, bagian operasi terasa begitu denyut membuat Azizah harus menahamnya. Tidurlah sayang, istirahat yang cukup, besok kita VC. Iya mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azizah segera menatap layar ponselnya setelah panggilan itu terputus. Hiks, maaf mas, aku terpaksa berbohong, aku tidak ingin kamu bersedih atau menyalahkan aku melakukan ini hanya untuk Mama, aku tidak ingin Mama sedih karena penyakitnya. Maafkan aku mas, Azizah memeluk ponselnya, dan air matanya terus menetes dari tempatnya. Ceklek, pintu ruangan itu terbuka, Azizah menyeka kembali air matanya, seseorang datang ke ruangan Azizah.